Selamat pagi Pak Osli. Pagi Pak Sindiat, Apa terima kabarnya kasih. Pak Osli? Kabar baik. Terima kasih sudah diundang di Trip. Kebetulan beliau juga wakil ketua di bidang pertanian dan perkebunan Apindo Sumut. Ya tentunya data-data, informasi yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan ini sangat banyak yang bisa memberikan gambaran bagi kita semua untuk melihat industri di bidang perkebunan kelapa sawit ini, apakah memang ini salah satu yang mungkin menyebabkan banjir yang terjadi di wilayah Sumatera, Padang, dan Banda Aceh ini, Pak Usli. Hanya beberapa tahun ini terus kita mengajak untuk bagaimana menerapkan sawit berkelanjutan ya. Jangan hanya memikirkan profit atau profit oriented. Kita harus bisa menjaga keseimbangan antara lingkungan hidup dengan perkebunan sawit ini, babat dipotong. Itu sebenarnya di lereng, terutama di lereng-lereng gunung ini nggak boleh. Itu harus ada pohon yang akarnya kuat. Tidak boleh dijadikan perkebunan sawit. Kalau kita masih banyak lahan yang terlantar, lahan pasang surut yang bisa kita kelola. Kemarin di data itu ada sekitar 23 juta hektar lahan pasang surut yang terbengkalai, yang belum dikelola sama sekali. Ini kenapa tidak dikelola dengan baik untuk kemanfaatan orang banyak ya, masyarakat kita dan bangsa kita. Dan semua orang memikirkan yang instan karena investasi di lahan pasang surut ini kan investasinya besar gitu. Tidak ada humus di sana, harus kita adakan humus. Tidak ada kata orang biochar ya. Biochar itu kan erupsi gunung berapi itu kan banyak di daerah-daerah yang mineral kata orang kan. Itu landai dan di kaki gunung itu karena subur mereka milih yang sana. Pasang surut ini nggak ada humusnya, mereka nggak mau. Kita di Makota Group sudah memberikan pilot project ya, kebun kita satu-satunya ada di Sumatera Selatan itu pasang surut. Kita kelola yang memang lahan terlantar gitu. Bukan kita harus mencari lahan subur yang di lereng-lereng gunung yang bahaya erupsinya. Jadi sawit ini sebenarnya memberikan kesejahteraan, tapi dengan tata kelola yang benar. Jangan menanam sawit itu di tempat-tempat yang di lereng-lereng gunung, yang apabila terjadi topan seperti ini, curah hujan berhari-hari, itu rawan sekali untuk longsor. Kesempatan ini saya mengajak supaya pemerintah dan kita tanamlah sebanyak-banyaknya pohon yang bisa kita hutankan ya. Harus kita segera mungkin tiap hari kita harus tanam berapa ribu pohon ya. Kalau bisa ada pembibitan di dekat-dekat lereng gunung. Semua kita harus kerja keras dalam berapa tahun ini untuk hutankan kembali yang sekarang ini.